Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 6, cita-citaku, subtema 1, tentang puisi untuk kelas 4 SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materinya bersama-sama. Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi yang sering disebut dengan pemuisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Selain baris dan bait, puisi juga memiliki rima. Rima adalah bunyi akhir pada baris-baris puisi. Ada beberapa jenis rima. Nah, jenis rima puisi memiliki rima teratur, misalnya bersajak AB-AB. Contohnya, di pagi hari matahari muncul, aku menghirup udara segar. Ku dengar burung bersiul jika tercium harum bunga mawar. Ini merupakan contoh rima teratur yang bersajak AB-AB. Ada juga puisi bebas atau tidak memiliki rima di dalamnya, seperti contoh puisi yang berjudul Dokter. Ini merupakan contoh puisi yang terdapat di buku pendamping halaman 85 tema 6. Untuk selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi ini terdapat 6 macam. Yang pertama, memiliki judul. Yang kedua, memiliki tema atau ide pokok. Yang ketiga, ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang keempat, diksi atau pemilihan kata yang bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang kelima, menggunakan majas atau gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. Yang keenam, untuk latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Ini merupakan ciri-ciri dari puisi. Untuk selanjutnya, makna puisi. Sebagai sebuah karya seni, puisi memiliki makna yang mendalam. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam puisi yaitu, yang pertama, membaca dengan seksama. Yang kedua, mengetahui apa saja unsur dan isi yang ada di dalam puisi. Kemudian untuk menyusun puisi yang rumpang, dapat dilakukan dengan cara melihat kata-kata atau kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Untuk selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Yang kedua, tekanan. Dalam membaca puisi perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata
terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Misalnya, semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Yang ketiga, lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian setiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Yang keempat adalah intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam membacakan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibacakan. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai puisi. Tadi Bapak sudah sampaikan ada pengertian puisi, kemudian ada ciri-ciri puisi, kemudian ada makna puisi, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang penjelasan Bapak tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.